Devi Febriani Putri dengan nomor 080. Saya Desa Bagirima dengan akhiran 523. Saya Zakaria Muhammad dengan akhiran 126. Dan saya Ina Fidelia dengan akhiran 56. Buat teman-teman jangan lupa subscribe ya. Sebelum memulai praktikum, kami menyiapkan box kit yang berisi alat dan bahan yang akan digunakan. Box kit ini juga dilengkapi dengan buku panduan yang memuat daftar alat dan bahan, serta langkah kerja praktikum. Isi box kit meliputi alat, pipet tetes, gelas ukur, gelas beker, tabung reaksi, batang pengaduk, dan beberapa sampel yang akan diujikan. Pada tabung reaksi yang pertama, memberi label margarin cair. Pada tabung reaksi yang kedua, memberi label mentega cair, serta merekatkannya dan meletakkan ke dalam rak tabung reaksi. Selanjutnya, pada tabung reaksi yang ketiga, memberi label minyak goreng lalu meletakkan ke dalam rak tabung reaksi. Mengambil sampel mentega cair menggunakan pipet tetes sebanyak 2 ml, begitu pula pada sampel margarin cair dan minyak goreng. Memasukkan 2 ml sampel pada masing-masing tabung reaksi yang telah diberi label. Memanaskan air menggunakan hot plate dan tunggu hingga air mendidih. Mengukur air panas menggunakan gelas ukur sebanyak masing-masing 5 ml pada tiap tabung reaksi. Memasukkan air panas ke dalam tabung reaksi yang berisikan minyak goreng dan begitu pula pada tabung reaksi berisikan sampel lainnya, serta menghomogenkan masing-masing tabung reaksi hingga homogen sempurna. Setelah homogen, diamkan tabung reaksi selama 10 menit dan lihat perubahan yang terjadi. Pada tabung reaksi margarin tanpa penambahan sabun menghasilkan penyatuan dan warna yang keruh, tetapi pada tabung reaksi mentega dan minyak tanpa penambahan sabun tidak terjadi perubahan apapun. Menuangkan sabun cair ke dalam beker gelas sebanyak yang dibutuhkan. Tambahkan Aquades ke dalam sabun cair yang berada di dalam beker gelas, lalu aduk menggunakan batang pengaduk hingga larutan tercampur rata. Mengambil larutan sabun menggunakan pipet tetes sebanyak 2 ml, lalu masukkan ke dalam masing-masing sampel pada tabung reaksi. Pada saat menghomogenkan larutan dengan sabun, tidak lupa untuk menyalakan stopwatch agar kita dapat tahu waktu yang dibutuhkan terjadinya emulsi. Hasil dengan perlakuan kedua setelah diberi air sabun dan semuanya telah dihomogenkan tentu berbeda dengan perlakuan pertama air panas. Pertama, mentega cair ketika diberi air sabun pada menit ketiga tidak teremulsi. Minyak goreng ketika diberi air sabun pada menit ke-1 teremulsi dengan stabil. Kemudian margarin ketika diberi air sabun sebelum menit ke-1 atau hanya dalam hitungan detik telah teremulsi dengan stabil. Jadi, kesimpulannya, lemak tak jenuh lebih mudah teremulsi karena bersifat cair dan fleksibel. Contohnya, margarin yang mengandung lemak nabati dan minyak goreng yang mengandung lemak nabati dan sifat polaritasnya. Kemudian, lemak jenuh lebih sulit teremulsi karena bersifat padat dan cenderung menggumpal. Contohnya, mentega yang mengandung lemak hewani. Pada intinya, lemak tak jenuh ketika berada di suhu ruang tetap cair dan mudah teremulsi. Namun, lemak jenuh pada suhu ruang akan tetap menggumpal dan sulit untuk teremulsi. Kemudian, sabun membantu proses emulsifikasi dengan menurunkan tegangan permukaan antara air dan lemak. Sedangkan air panas tidak bisa membentuk emulsi karena tidak memiliki sifat surfaktan. Jadi, hanya sabun atau zat emulsifier yang mampu menstabilkan campuran antara air dan lemak. Namun, pada margarin dapat menyatu dengan air panas dikarenakan mengandung margarin emulsifier bawaan. Setelah melakukan uji coba, jangan lupa untuk mencuci semua alat dan tabung reaksi pada wastafel menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun pencuci agar alat-alat dapat bersih seluruhnya.
Setelah semua alat kering, masukkan kembali alat-alat ke dalam box kit sesuai dengan tata letaknya semula.